Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Putri, NIM 428, kelas H 2019. Di sini saya akan sedikit membahas tentang gangguan depresi. Apa itu depresi? Menurut Beck, Alford, 2009, depresi merupakan gangguan psikologis yang diikuti dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu. Individu yang mengalami gangguan depresi dapat merasakan kesedihan, kesendirian, dan menurunnya konsep diri, serta menunjukkan perilaku seperti menarik diri dari lingkungannya. Sandrock 2003 pernah mengatakan, mood depresi merupakan istilah yang menggambarkan kondisi hati yang tertekan, di mana seseorang mengalami kesedihan dan afeksi negatif lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apa saja gejala depresi? Gejala depresi. Yang pertama, mood depresi, yaitu suasana hati tertekan yang terjadi hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari. Pada anak-anak atau remaja bisa jadi mood mudah tersinggung. Lalu yang kedua ada kehilangan minat. Kehilangan minat atau kesenangan dalam semua aktivitas hampir sepanjang hari, hampir setiap hari. Lalu yang ketiga, penurunan atau kenaikan berat badan. Penurunan berat badan yang signifikan tanpa diet atau kenaikan berat badan lebih dari 5% dalam sebulan, atau penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari. Pada anak-anak, mungkin terjadi kegagalan menambah berat badan seperti yang diharapkan. Gejala depresi yang keempat adalah insomnia atau hipersomnia yang terjadi hampir setiap hari. Lalu yang kelima adalah retardasi psikomotorik yang terjadi hampir setiap hari dan dapat diamati oleh orang lain, tidak hanya gelisah atau lambat secara subjektif. Yang keenam yaitu kelelahan atau kehilangan energi yang terjadi hampir setiap hari. Lalu yang ketujuh adalah merasa bersalah dan tidak berharga yang berlebihan. Rasa tidak pantas hampir setiap hari. Rasa bersalah ini mungkin delusi, tidak hanya menyalahkan diri sendiri atau rasa bersalah karena sakit. Yang ke-8 adalah konsentrasi menurun yang terjadi hampir setiap hari. Mungkin ini subjektif atau dapat diamati oleh orang lain. Yang ke-9 adalah pemikiran bunuh diri, pemikiran tentang kematian. Pikiran berulang-ulang tentang kematian ini tidak hanya takut akan mati, namun diikuti juga keinginan bunuh diri yang berulang tanpa rencana khusus atau upaya bunuh diri atau rencana khusus untuk melakukan bunuh diri. Penyebab depresi. Depresi disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Kaplan, 2002, faktor-faktor penyebab dapat dibagi menjadi faktor biologi, faktor psikologi atau kepribadian, dan faktor sosial. Penyebab depresi. Yang pertama, faktor biologi. Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologi dan sistem limbik, serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologis gangguan mood. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi, penyakit fisik yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga menyebabkan depresi. Lalu yang kedua ada faktor psikologis atau kepribadian. Individu yang dependen memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminative coping. Nolan Hoeksma dan Kirgus juga mengatakan bahwa ketika seseorang merasa tertekan akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasakan, secara pasif merenung daripada mengalihkan atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Pikiran irasional yaitu
pemikiran yang salah dalam berpikir seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan, sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimis dan apatis. Lalu yang ketiga ada faktor sosial, kejadian serta kondisi kehidupan yang dialami. Yang pertama, kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan dalam pekerjaan. Yang kedua, pasca bencana. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, masalah keuangan. Yang kelima, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Yang keenam, trauma masa kecil. Yang ketujuh, terisolasi secara sosial. Yang kedelapan, faktor usia dan gender. Yang kesembilan, tuntutan dan peran sosial untuk tampil baik atau untuk menjadi juara di sekolah maupun tempat kerja. Yang ke-10, dampak dari situasi kehidupan sehari-harinya. Risiko akibat depresi. Yang pertama, bunuh diri. Yang kedua, mengalami gangguan tidur. Yang ketiga, gangguan interpersonal. Yang keempat, gangguan pekerjaan. Yang kelima, gangguan pola makan. Yang keenam, perilaku merusak. Jenis gangguan depresi. Yang pertama, gangguan depresi mayor. Yang kedua, gangguan depresi persisten. Yang ketiga, disforik premenstruasi. Jenis depresi. Gangguan depresif mayor. Diagnosis gangguan depresif mayor didasarkan pada kemunculan setidaknya satu episode depresif mayor tanpa adanya riwayat mania atau hipomania. Episode depresif mayor melibatkan perubahan yang signifikan secara klinis dalam fungsionalitas seseorang yang melibatkan serangkaian simptom depresif, termasuk mood depresi, rasa sedih, tidak punya harapan, atau terpuruk, dan hilangnya minat atau kesenangan dalam semua atau hampir semua aktivitas paling tidak selama 2 minggu. Yang kedua, gangguan depresi persisten. Diagnosis gangguan ini setidaknya bertahan selama 2 tahun. Orang dengan gangguan persisten dapat mengalami depresif mayor kronis atau bentuk yang lebih ringan atau distimia. Orang dengan distimia merasa tidak bersemangat atau terpuruk hampir sepanjang waktu, tetapi mereka tidak mengalami depresi separah mereka yang mengalami gangguan depresif mayor. Yang ketiga ada gangguan disforik premenstruasi. PMDD adalah bentuk yang lebih parah dari sindrom premenstruasi, yang merupakan sekelompok simptom fisik dan yang berhubungan dengan mood selama periode premenstruasi wanita. Diagnosis dari PMDD ditunjukkan pada wanita yang mengalami berbagai simptom psikologis yang signifikan selama 1 minggu sebelum menstruasi, dan peningkatan dimulai dalam waktu beberapa hari setelah dimulainya menstruasi. Berbagai simptom harus muncul untuk dapat mendiagnosis PMDD, termasuk simptom seperti perubahan mood, rasa ingin menangis, atau kesedihan yang muncul tiba-tiba, mood tertekan atau merasa tidak memiliki harapan, mudah tersinggung atau marah, merasa cemas, tegang, berdebar-debar, lebih sensitif terhadap isyarat penolakan, dan pikiran negatif tentang diri sendiri. Penanganan depresi. Depresi dapat ditangani dengan perubahan pola hidup, terapi psikologi, dan pengobatan. Penanganan depresi. Yang pertama, melalui perubahan pola hidup dengan berolahraga, mengatur pola makan yang baik, berdoa, memiliki keberanian untuk berubah, dan melakukan rekreasi. Yang kedua, dengan melalui terapi interpersonal, konseling kelompok dan dukungan sosial, terapi humor, dan terapi kognitif. Yang ketiga, melalui pengobatan, berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Beberapa psikiater meresepkan perangsang jiwa atau obat yang dipakai untuk mengobati gangguan defisit perhatian. Pencegahan depresi.
Pencegahan depresi. Ada beberapa cara untuk mencegah depresi agar tidak terjadi atau tidak datang kembali. Antara lain, yang pertama, bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Yang keempat, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi, seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah. Bicarakan dengan teman atau seseorang yang profesional atau orang yang kita sayangi atau kita anggap mampu membantu untuk melihat gambaran besarnya. Yang kelima, dukungan keluarga sosial dengan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. Yang keenam, rutin melakukan olahraga dan kegiatan outdoor. Yang ketujuh, tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang, dan tidak mudah marah. Yang kedelapan, berpikir positif. Dengan membangun harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. 9. Tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Yang ke-10, lebih religius, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.